$1 17.000 rupiah. Ya sedih sih dengarnya, apalagi bagi kita kaum kere-kere. Nah jadi pada kali ini ya, untuk series ini gue bakal coba rakit PC, tapi dengan komponen seadanya di tahun sekarang ya, dimana komponen-komponen itu lagi pada mahal cuy ya, terutama untuk RAM ya dan SSD. Gue lihat harganya pada mahal banget semua komponen. Nah jadi untuk series kali ini ya, gue bakal coba buat rakit PC dengan komponen seadanya. Seperti kalian bisa lihat ya sebelah kanan gue. Jadi langsung aja kita ke proses rakitnya cuy. Oke, mungkin kita bakal perkenalan untuk komponen-komponen terlebih dahulu ya. Jadi untuk yang pertama itu kita punya PSU. Ini PSU dari Inforce ya. PSU dari Inforce. Oke, 500 watt, tapi ini kayak 500 watt bukan ya? Ini paling dia sekitar 200 watt ya. Tapi kalau disaranin buat kalian ambil PSU lebih bagus ya. Nah ini PSU office lah, jadi gak terlalu disarankan juga karena budget terbatas, jadi ya udah gue ambil ini aja cuy. Nah terus untuk yang kedua kita punya si CPU apa ya, CPU cooler ya, CPU cooler dari Cooler Master cuy. Nah ini lumayan worth it karena waktu gue pakai pengalaman ini bagus ya, dia tuh dingin ya, intinya worth it lah ya. Kita lanjut lagi. Lalu kita punya hard disk cuy sini. Ini ada hard disk dari Seagate. Dia kapasitasnya itu sekitar 250 GB ya sekitar itu lah. Lanjut kita punya fan case ya, ini fan case RGB ya RGB gak gaming cuy, waduh ya, ini fan RGB, salah satu fan doang sih. Terus kita punya VGA cuy. Jadi di sini ini adalah VGA NVIDIA GeForce GT 510, GeForce ya 510, dan dia udah GDDR3 tapi 1 GB doang. Udah support HDMI dan juga support port ini ya VGA. Oke, lanjut lagi kita ke komponen selanjutnya yaitu mobo cuy. Nah ini mobonya. Nah ini mobonya itu dia H57H ya. Bisa bilang ini mobonya udah jadul sih, tapi dia masih oke lah. Punya 4 slot RAM, tapi udah jadul banget sih. Disarankan ambil yang lebih ya, di upgrade lah, lebih jangan ambil ini lah. Dan untuk RAM-nya kita punya RAM GDDR3 GDDR3 4 GB. Dan ini RAM-nya juga kelihatannya beda ya sama RAM sekarang, dia lebih kecil ya, beda lah intinya. Dan terakhir kita punya si prosesor cuy. Ini prosesor Intel Core 3 520, berarti Intel Core 3 Gen 1 cuy. Jadi masih oke lah, jangan ya masih oke lah, tapi kalau disaranin sih jangan ambil yang ini cuy, ambil yang lebih lah. Tapi karena budgetnya terbatas jadi ya udah. Oke, untuk itu aja mungkin perkenalan komponennya. Kita lanjut ke rakitan cuy. Jadi untuk pertama-tama kita bakal pasang terlebih dahulu untuk ini ya, CPU-nya, prosesornya. Jadi kita lepasin dulu
kuncinya ini, cet. Terus diangkat, ditaruh. Nah itu nanti ada tandanya guys, kalian tinggal ini ya, di bagian kiri kanannya tuh ada tandanya tuh, kalau kalian bisa lihat. Nah tinggal sesuaiin aja yang ada di sini cuy. Kalau gitu berarti sorry ya. Nah setelah itu dikunci lagi kembali, untuk kuncinya. Nah setelah itu kita langsung ke RAM-nya cuy. Untuk RAM-nya kita pasang, ini menyesuaikan ya. Di seperti yang bisa kalian lihat di Mobo itu kayak ada tanda nih, kita sesuaiin aja guys, karena di dalamnya juga ada kayak gini. Kalau itu untuk di nah sini aja aku pasang biar gak mengganggu si CPU keluarnya. Ini dipencet aja biasa ya gitu. Dan oke, setelah prosesornya udah terpasang, RAM-nya udah terpasang, tinggal kita lanjut ke bagian CPU cooler. Untuk CPU cooler kita pasang aja, menyesuaikan. Kita lihat dulu ini kemana, ke sini, ini cuy. Iya, ke sini, dicolok aja. Nah setelah itu terpasang cuy bautnya. Pasang bautnya. Nice. Oke. Nah setelah itu kita mau ke bagian case. Nah ini kalian ini case nya. Untuk casingnya kalian menyesuaikan aja sesuai mobilnya ya. Jadi kita pasangnya gini cuy. Nah setelah begini setelah begini kita langsung aja buat pasang dulu. Kita pasang dulu untuk bootnya. Cek aja ke sini. Oke, lanjut ke bawah. Ya. Dan kalau misalnya udah gini, kita langsung aja masang untuk power supply-nya cuy. Ini power supply-nya kita pasang dulu. Jangan lupa ya. Yang seperti balik. Ini sesuai. Oke, balik ya. PSU-nya. Nah, setelah si PSU-nya udah terpasang, ya kita langsung aja kita pasang kabel 8 pin ya dari PSU ke Mobo. Ini 8 pinnya. Nah, untuk 8 pinnya kita pasang terlebih dahulu. Nah, pinnya di sini cuy. Di sebelah sini pasang aja. Oke. Setelah 8 pin terpasang, kita lanjut ke 4 pinnya. Itu buat nyalurin dayanya si PS itu Mobonya. Ini 2 ya, kita pakai satu aja. Oke, ini dah. Nah, kita colok ini di sini. Nah, setelah ini tercolok, berarti udah aman ya dari PSU ke Mobo. Nah, jadi tinggal kita langsung aja lanjut ke bagian pemasangan harddisk terlebih dahulu. Oke, kita bakal pasang harddisknya dulu ya. Nah, untuk harddisknya itu kita membutuhkan kabel SATA yang ini. Kalian bisa lihat
Ini adalah kabel SATA. Kita bakal colok ke ini ada portnya nih. Ini udah colok aja. Nah, ini kalau kita colok gini, tinggal kita ambil kabel yang dari ini, dari mau apa PSU yang ini, kabel SATA juga. Nyalurin gunanya nyalurin daya dia. Bedanya ini nyalurin daya, ini dia nyalurin data. Ya. Ini. Nah, ini lepas kayak gini aja. Set, nah, udah nih. Aman udah. Udah aman ya. Ya, disk udah. Berarti tinggal si VGA doang. Oh, sebelum itu kita pasang kabel ini deh, kabel power SW sama USB-nya. Ya ini bukan, ini USB itu kita cari aja yang namanya USB. Kayak gini, USB kayak USB. Ini USB juga. Ini USB. Ini USB. USB 3. Nah, setelah USB kita lihat ini kita punya tuh audio itu di bagian sini, cuy. Dia ada di sini. Cari aja yang namanya F audio, tinggal kalian pasang aja cuy F audionya. Udah deh. Berarti untuk audio dan USB-nya oke sudah. Tinggal untuk power SW-nya cuy, sama ini power LED. Itu kita utamain aja powernya. 1, 2, 3. Untuk powernya itu untuk LED dan power LED-nya. Sip. Setelah itu kita lanjut ke bagian pemasangan ini ya. Bagian pemasangan VGA cardnya atau GPU, yaitu Nvidia GeForce GT 510. Tinggal aja tuh pasang ini, dibuka dulu untuk ini, terus tinggal dipasang aja sih. Iya, udah deh, dikunci. Sip, udah. Nah, jadi udah selesai untuk instalasi rakitannya, komponen-komponennya. Dan mungkin komponen terakhir itu hanya tinggal si fan case aja. Itu di belakang ya. Dan untuk tampilannya itu seperti ini. Oh, tampilannya juga sudah terpasang semuanya. Ini kita udah pasang 4 pinnya. Terus ini di bagian sini itu ada 8 pin. Kabel SATA-nya di sini, RAM-nya ini ya, untuk VGA-nya udah. Di bagian harddisk-nya udah pasang juga. Ya ini SATA sama ini powernya dari si PSU. Ya, katanya seperti ini. Oke. Jadi mungkin seperti ini untuk kelihatannya ketika udah selesai dirakit semuanya ya. Nah, sekarang kita bakal pasang tutup case-nya, langsung masang fan-nya juga sekalian. Oke, jadi kita pasang dulu. Kita bakalan pasang dulu.
ya. Harusnya. Terus ini kita pasangin ke kabel 35 aja. Yang dari pondok. Kalau udah, langsung kita tutup aja. Tutup aja dan pasang dulu. Ya, tinggal dulu. Pasang bautnya. Dan ya udah, jadi untuk rakitan kali ini jadinya seperti ini.